Kisah dimulai dari masa kecil Pak Dandan yang ditinggal oleh ibunya, padahal sang suami sangat menyayanginya dan tidak ingin ibu Dandan pergi. Di saat yang bersamaan, tetangga ayah Dandan yang seorang janda merasa kasihan dengan ayah Dandan. Ayah Dandan masih terus mengusahakan untuk menemui ibu Dandan agar tidak jadi pergi, namun semua itu hanya sia-sia belaka. Akhirnya mau tidak mau ayah Dandan berusaha untuk melupakan istrinya tersebut. Ia mulai menata hatinya dan ia pergi bekerja dengan mengajak Dandan, namun ia malah dimarahi oleh bosnya. Ia kemudian mendaftarkan akte kelahiran Dandan, namun pihak Capil tidak menerima dikarenakan seorang anak di Korea didaftarkan oleh orang tua yang lengkap. Ayah Dandan merasa putus asa hingga memutuskan untuk menenggelamkan diri bersama Dandan ke laut, namun semua itu dicegah oleh tetangganya, si Cha Yeon-sil. Yeon-sil mengatakan siap menjadi ibu tiri dari Dandan dan mereka pun menikah. Kehidupan pun berubah. Dandan dan juga Daebum, anak Yeong-sil, beranjak dewasa, namun keduanya sering bertengkar. Gimana nggak coba? Daebum ini sudah sering kali ngakali si Dandan ya cinggu. Nah, setelah bertengkar dengan Daebum, Dandan dibujuk sang ayah namun tidak berhasil. Ia bahkan memutuskan untuk minggat hingga ia bertemu dengan seorang pemuda yang membuat Dandan bahagia. Saat pemuda itu ingin mengantarkannya pulang, Dandan malah mengerjai si pemuda tersebut. Pertemuan dengan pemuda itu pun membekas di hati Dandan. Ia bahkan menanyakan pada pemuda itu namanya, namun tidak diberitahu, hingga kisah pun berlanjut ke masa dewasa Pak Dandan. Sementara itu, pemuda yang ditemui oleh Dandan bernama Lee Yong-guk, yang kini telah memiliki 3 orang anak. Istrinya telah meninggal dunia dan ia kewalahan mengurus anaknya. Dandan tumbuh menjadi gadis yang penuh semangat dalam menghadapi hari-harinya. Ia rela bekerja apapun yang penting halal. Namun di jalan pulang naik bus, ia melihat ayahnya hampir saja meninggal karena kecelakaan. For information, ayah Dandan selama ini berbohong, bekerja di kantor, padahal ini mengurir nih teman-teman. Dan Dandan ini nggak terima. Nah, sesampainya di rumah, Dandan dan ayahnya malah mendengar kalau ibu tirinya tersebut telah menghabiskan deposito rumah mereka karena investasi bodong. Dandan pun memberondong pertanyaan dan ia pun meluapkan kekesalannya kepada ibu tirinya dan Daebum. Ia bahkan meminta ayahnya bercerai, namun ayahnya tidak mau karena kesal, dan Dandan pun memutuskan untuk pergi tanpa dicegah oleh ayahnya. Nah, si Daebum juga merasa bersalah teman-teman, karena emang dia nih biang keroknya. Dia juga memutuskan untuk pergi dan bakalan kembali ke rumah setelah sukses. Sementara itu, Yong-guk sedang bersama Guk-hee dan meminta dirinya untuk mencarikan tutor untuk anak-anaknya yang susah diatur. Setelah pergi dari rumahnya, Dandan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup tanpa keluarganya. Di rumah, ibu tiri Dandan merasa bersalah karena kesalahannya dan sang suami bilang kalau ia bisa menebus hanya dengan hidup bersamanya, karena memang ibu tirinya ini berjasa banget untuk mencegah kematiannya. So, ayahnya hanya meminta Yeong-sil untuk tetap menjadi istrinya dan menjalani hari dengan baik bersamanya. Wah, baik banget nih ayah si Pak Dandan. Kenapa ya ditinggal oleh istrinya? Luar biasa banget. Dandan mencoba mencari pekerjaan namun sulit. Tempat mengajarnya mengatakan kalau sudah tidak sanggup membayar biaya tutor Dandan, ia pun pergi ke sebuah bukit untuk minum soju, dan di sana ia ketemu dengan Lee Yong-guk yang dikiranya adalah seorang pria mesum nih. Dandan berusaha lari namun dikejar oleh Yong-guk karena dipikir Dandan menuju arah yang salah, dan karena panik Dandan pun akhirnya memukul dengan tempat minum.